warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Madrasah Lansia Al Barokah Purbalingga yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, ya, seperti biasa kita akan absensi terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang kami panggil, mohon bisa menyampaikan kehadirannya. Sekarang tanggal 3 ya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar, Ibu Andi. Oh, ini yang ke Makassar ya? Oh iya. Ibu Bakterianti, ini Ibu Astuti ada? Hadir. Ibu Devi, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maica, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntorik sakit ya, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto izin, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, mana? Oh, nggih. Nggih. Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, kelalen kalau jenenge dewek. Ibu Siti Sarifah. Siti Sarifah ada? Ya. Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigati Ningsih, Bapak Mamet, belum? Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni Yudi, Ibu Yulianti. Ini Ibu Sark ini kayaknya sudah mengundurkan diri kayaknya. Bapak Rohadi, Ibu Maizer, Ibu Mai Nuryanti,
Bapak Suryono mengundurkan diri. Ada yang belum saya panggil? Oh, itu sudah. Jadi sudah. Silakan dibuka bukunya. Kita pembahasan terakhir itu di tuntunan sunnah ketika bangun tidur ya. Masuk WC. Ya Allah. Masuk WC ya. Pada pagi hari ini kita masuk pembahasan baru di halaman 34 tentang sholat sunnah fajar. Ya, sudah ketemu bukunya? Bukunya. Halamannya? Ini ibu-ibu penuh ya? Kalau berangkat semua kurang berarti. Waalaikumsalam. Ini kenapa ini kursinya? Ini yang rusak kan kemarin sudah saya ganti. Nah, ini meja di belakang bapak-bapak masih lebih satu. Jadi besok nanti coba yang nggak datang siapa sekarang? Bapak-bapaknya, Pak Puji, Pak Muntorik. Mundur. Makanya ini Pak Erik, Pak Puji, dah cuma 2 yang nggak berangkat. Nah, itu belakang kosong. Nah, nanti yang belakang itu bisa isi 2. Ya nanti diatur lagi. Ini mungkin yang belakang itu nanti rapetaken. Bagian belakang nanti jalannya lewat satu jalan sini misalnya gitu. Paling begitu. Ini kalau berangkat semua kurang ini. Oh gitu. Iya. Nanti kalau kurang meja ya beli meja nanti. Cuma nanti natanya harus ini. Kalau misalnya bapak-bapak dibikin satu ini bisa nggak sih? Satu baris ya? Ya nanti besok hari Kamis bapak-bapak bisa nggak kita nanti simulasi? Besok ya, besok kita simulasi depan semuanya bapak-bapak ya. Gimana? Makanya besok bapak-bapak misalnya bisa berangkat bareng kira-kira nanti kita simulasi ngitung 1, 2 sampai 12 ke baris depan untuk bapak-bapaknya, selebihnya belakang untuk ibu-ibu. Besok. Oke? Ya seperti dulu. Ya, makanya besok hari Kamis, hari Kamis insya Allah dengan saya nanti kesini insya Allah. Nanti kita atur bagian depan itu khusus bapak-bapak. Nanti masalah jalannya nanti kita simulasikan besok. Ya, nanti ibu-ibu bagian belakang. Nanti kalau kurang meja nanti insya Allah kita siapkan. Ya, sudah ketemu? Ya. Santriwan dan santriwati yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-6 ini ya, halaman ke-34. Di sini di buku ini kita membahas tentang apa itu tentang sholat sunnah fajar. Tentu kita semua sudah paham nih tentang sholat sunnah. Ya, insya Allah sebagian besar kita juga berusaha menjalankannya. Ya, sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu banyak macamnya, Bu. Ya, banyak sekali macamnya. Ya, coba yang panjenengan pahami, yang tahu dulu. Sholat sunnah itu apa aja bentuknya? Ini yang panjenengan pahami dulu. Rawatib, terus duha, terus tahajud, terus witir, terus taubat, terus wudu, terus tahiyatul masjid, betul, terus Idul Fitri, betul, terus Idul Adha, terus ya banyak ya. Tapi itu nanti pembahasannya khusus. Insya Allah
mungkin 2 tahun yang akan datang. Iya. Soalnya yang angkatan pertama saja belum kebahas itu. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah itu ada pembahasannya nanti. Memang banyak sekali macam-macam sholat sunnah. Ya. Dan di antara jenis sholat sunnah ada yang namanya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Yang mengiringi sholat fardu. Sholat wajib. Jadi sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi. Ya, mengiringi itu bisa di depan dan belakang. Jadi jangan kemudian kita berdebat mengiringi itu ya di belakang. Mengiringi di depan enggak. Mengiringi itu ya di antara. Ya, di antara. Kalau mengiringi sholat wajib berarti di antara sholat wajib. Bisa bentuknya qobliyah sebelumnya atau ba'diyah setelahnya. Kemarin dulu sudah pernah kita singgung. Berapa rakaat sholat rawatib? Ayo. Hah? Ada 3 ya. Hadisnya itu ada 3. Ada yang 10, 12, 14. Bedanya itu di mana? Di zuhur. Zuhur sebagian mengatakan 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Sebagian mengatakan 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Sebagian mengatakan, hadis mengatakan 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Ya, itu tinggalkan, silakan tinggal ambil ya, dan itu hadis memang bentuk apa namanya ya, kemudahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena memang semua hadis yang menceritakan tentang sholat rawatib itu 10, 12 dan 14 rakaat itu memang disebutkan oleh para ulama hadis adalah hadis yang kuat ya. Baik. Dan di antara sholat sunnah rawatib itu ada namanya sholat sunnah qobliyah subuh atau lebih dikenal sholat sunnah fajar ya. Sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah sama dengan ya, sholat sunnah rawatib qobliyah subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Jadi pernah saya ditanya, Ustaz bedanya apa sholat sunnah fajar dengan sholat rawatib qobliyah subuh? Sama saja, cuma beda apa namanya penyebutannya saja, ya beda penyebutan saja, ya beda penyebutan. Dan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini adalah amalan yang selayaknya kita jaga. Kita jaga itu gimana maksudnya? Kita lakukan terus. Jangan kita tinggalkan. Walaupun hukumnya apa? Sunnah. Kenapa kok sebaiknya kita tidak tinggalkan? Karena keutamaannya yang sangat besar. Ya. Keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan disebutkan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah terbaik di dalam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbaik itu ya sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, ingat sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib ya, yang mengiringi sholat wajib, yang paling baik adalah sholat qobliyah subuh. Ya, dikarenakan sangat pentingnya, sangat besarnya keutamaan qobliyah subuh itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sangat menjaga sholat tersebut. Sangat menjaga sholat tersebut, ya, dibandingkan sholat-sholat yang lain. Atau tidak sama Rasulullah menjaga sholat qobliyah subuh dengan sholat sunnah yang lain atau sholat sunnah rawatib yang lain. Disebutkan dalam beberapa hadis, bersumber dari istrinya Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Aisyah ini istri keberapa? Aisyah ini istri keberapa? Bu, istri keberapa? Hah? Istri keberapa, Pak?
3, 4, 2 sih bener 3. Dikocok apa? Ya, itu sebagian ulama mengatakan istri yang keempat. Bukan istri yang terakhir. Aben bayangna nom mesin derani sing keri. Yang paling akhir siapa namanya? Maimunah. Tahu nggak Maimunah itu istri paling terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dinikahi umur berapa? Hah? Berapa? 26 tahun. Janda iya, ning jandane gembe nom-nom. Kayak gitu. Sebagian ulama mengatakan ada yang umurnya 36 tahun. Ya, termasuk masih anak muda. Ya. Cuma memang paling muda dari semua istri Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan salat sunnah rawatib dan menjaganya asyadda minhum ta'ahudan. Beliau menjaga untuk melaksanakannya ala ra'atail fajri. Ya, melebihi 2 rakaat salat sunnah fajar. Jadi, salat sunnah fajar ini adalah salat yang sangat Rasulullah jaga untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Tidak sama seperti Rasulullah menjaga melaksanakan salat sunnah yang lain. Ya. Dalam lafaz yang lain masih dari Aisyah radhiyallahu anhuma, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil." Sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah rawatib asra'a minhu, yang lebih semangat illa raq'ataini qablal fajri, melainkan atau dibanding dengan salat sunnah qabliyah subuh. Jadi Rasulullah ini punya perhatian khusus nih ke salat 2 rakaat qabliyah subuh. Punya atensi khusus, ya. Jadi punya kecintaan lebih kepada salat qabliyah subuh, ya. Bahkan termasuk beliau tidak pernah meninggalkan sunnah qabliyah subuh ketika safar, ya. Maka padahal ya sunnah qabliyah dan ba'diyah rawatib ketika safar itu sunnahnya ngertos, ajaran Rasulullah yang biasa dikerjakan Rasulullah adalah tidak mengerjakan. Paham nggak? Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib, ajaran Rasulullah adalah tidak mengerjakannya ketika safar. Sudah mudeng? Ya. Jadi ajaran Rasulullah untuk sholat sunnah rawatib ketika safar justru ajarannya tidak mengerjakan. Ya, Rasulullah tidak mengerjakan sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Di antaranya qabliyah subuh dan sholat yang lain ada sholat witir namanya. Dan 2 sholat inilah 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah walaupun safar. Safar atas berperjalanan jauh. Jadi mungkin sebagian orang akan heran loh, masa sunnah ketika safar kok tidak mengerjakan rawatib? Kan aneh ya. Ya, apalagi yang sudah biasa mengerjakan rawatib. Rasanya anggar orang lakoni kepripun? Wah, rasanya kepriwe gitu. Ana sing kurang gitu ya. Ya. Bahkan ya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menjaga sholat sunnah qobliyah subuh dan juga witir, beliau sampai mengerjakannya itu sambil naik kuda, sambil mengerjakan sholat sunnah itu di atas tunggangannya. Dan ini diantara sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, bahwa sholat sunnah itu boleh duduk walaupun tidak ada udhu. Paham? Jadi mengerjakan sholat sunnah itu
boleh sambil duduk walaupun tidak ada uzur. Tidak seperti sholat wajib. Sholat wajib itu kan kalau tidak bisa berdiri, baru duduk. Kan uzurnya tidak bisa berdiri. Kita diperbolehkan duduk. Tapi kalau sholat sunnah, tidak ada uzur pun boleh duduk. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah itu di atas tunggangannya. Ya, disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap searah kendaraan. Kendaraannya itu ketika di awal mungkin bisa diarahkan ke arah kiblat. Apa yang itu konduru kiblat terusnya kok nabrak? Apa sih? Jadi nanti setelah kemudian sholat bisa menyesuaikan kemana arah kendaraan tersebut. Ya, atau bahkan ketika mengawali sholat pun kita juga mengikuti kemana arah kendaraan, termasuk tunggangan yang digunakan oleh Rasulullah. Faida aradal faridah nazzala. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat wajib, nazala, beliau turun dari tunggangannya. Ya, fastaqbalal kiblah. Kemudian beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Jadi misalnya kalau sholat raweh, Januari ketemu ya Allah, kesel mana ini, jagong atau jagong? Ya, duduk aja. Walaupun mungkin kita nggak sakit, walaupun mungkin kaki kita kuat sebetulnya, ya, tapi boleh kita sambil duduk, ya. Atau apalagi ada uzurnya, ya, kakinya sakit, pusing, apalah segala macam, duduk. Wong tidak ada uzurnya saja boleh duduk. Pernah itu di mana? Mekah Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah itu. Bayangin, sholat di sana itu nggak kayak sholat di sini, Bu. 10 menit rampung gitu loh. Sing bolong rakaat rampung, sing 3 rakaat malah sing 5 menit rampung. Ya di sana Masya Allah, ya itu bisa berjam-jam itu sholatnya itu, ya walaupun bacanya enak, tapi kan tetap kaki gemeter itu, ya bahkan sebagian jamaah yang tidak kuat ketika sholat duduk milihnya, ya yang penting tidak ketinggalan tidak meninggalkan sholat tersebut, ya berusaha semampunya, ya jadi jangan selalu memahami bahwa sholat duduk itu karena tidak bisa berdiri. Kalau dalam sholat sunnah itu tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Ya. Dan inilah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin berpikiran, wah Ustaz kalau saya biasa sholat sunnah rawatib duhur, kemudian maghrib, kemudian isya, kok saya safar meninggalkan, ya iman Ustaz, saya nggak dapat pahala. Gini apa nggih? Begitu enggak? Enggak. Berarti kalau enggak melakukan dapat pahala begitu. Gimana maksudnya? Jadi memahaminya itu jangan letterlek, Bu. Jangan memahaminya itu kalau saya nggak mengerjakan, saya nggak dapat pahala. Ya, itu pemahaman letterlek. Ya, makanya pemahamannya itu harus pemahaman yang memang berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan apa? Ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan sholat rawatib selain qobliyah subuh, ya, ini bentuk daripada syariat, bentuk daripada aturan yang akan nanti dipakai oleh umatnya, gitu ya. Dan aturan ini tidak ujuk-ujuk Rasul kepengen begini, enggak. Ini memang aturan yang sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu ketika mengatakan bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ini Rasul meninggalkan sholat rawatib selain qobliyah subuh yang memang karena ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena diantaranya kemudahan untuk kita bagi yang bersafar. Yang tadinya 4 terpotong menjadi 2. Apa kemudian, lah sing maune papat dadi loro ya pahalane berkurang. Jangan letterleknya seperti itu. Ya, jangan memahami bahwa yang 4 jadi 2 berarti saya kehilangan pahala 2, bukan begitu. Ya, tetap kita akan mendapatkan pahala ketika kita melakukan apa yang dilakukan Rasul. Ingat. Ya, walaupun Rasul tidak melakukan dan kita ikut, kita dapat pahala. Disampaikan dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza maridu," jika kalian sakit, "idza maridul abdu," jika seorang hamba, seorang manusia itu sakit, "au safara," atau bersafar, berperjalanan jauh. Kayak kemarin nih yang dari Solo itu ya. Ya. Ya, berperjalanan jauh, ya. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka orang yang sakit, orang yang safar, kemudian mereka meninggalkan beberapa ibadah karena memang alasan itu, maka kutiba lahu, untuknya ditulis, untuknya diberikan, maka ya'malu muqiman sahihan. Sebagaimana dia itu melakukan, mengerjakan amalan itu ketika mukim. Atau ketika sehat. Jadi misal contoh. Ya, misal contoh ketika musim apa kemarin itu corona itu. Wah kan itu banyak banget yang orang berargumen dengan argumennya masing-masing. Masa masjid ditutup, masa musola ditutup, masa Arab sholat beora oleh, masa Arab Idul Adha, Idul Fitri benora oleh, ya roli pahala, itu namanya pemerintah itu akan macam-macam gitu kan. Ya, padahal para ulama mengatakan idza marido, karena disebutkan kalau seandainya kalau musim corona apa namanya itu lockdown ya. Ya, lockdown ya, di dalam arti nggak boleh keluar rumah kan? Namanya lockdown kan benar? Iya. Itu dikategorikan sakit. Maka ketika saat itu, ya, kita rasanya ingin sekali sholat di masjid, kita ingin rasanya sholat berjamaah, kita ingin rasanya begini. Ya, walaupun kita tidak melakukan seperti yang dilakukan kita sebagaimana ketika kita masih sehat, pahalanya akan tetap masih kita dapatkan. Utuh, nggak berkurang. Orang lakoni tapi pahalanya utuh. Kita nggak melakukan qobliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur ketika safar. Tapi kita dapat pahala walaupun kita tidak melakukan qobliyah, ba'diyah, zuhur. Ketika mukim, ketika kita masih berada di rumah kita rajin melakukan itu. Dan ketika kita pergi, safar, ataupun sakit menjadi terhalang melakukan itu, kita tetap dapat pahala utuh. Paham? Ya, jangan memahami ketika tidak mengerjakan ya tidak dapat pahala. Ini Rasul yang mengatakan sendiri. Ya, bahwa Rasul ketika tidak melakukan sholat rawatib kecuali qobliyah subuh, karena memang tidak mengerjakannya saja itu dapat pahala. Dan itu bentuk keringanan yang Allah berikan kepada orang yang bepergian jauh. Termasuk keringanannya adalah mengqashar. Ingat, qashar jamak itu 2 hal yang berbeda. Jangan selalu disamakan. Paham? Jamak yaitu ada alasannya, ada sebab-sebabnya, ada ilahnya. Qashar juga ada ilahnya. Qashar itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bersafar. Ingat, qashar ngorting. Mengqashar kan memendekkan. Ya, memendekkan. Yang tadinya 4 menjadi 2. Yang jadinya 3 menjadi 3 ya 3. 3 jadi 1. Ini lagi mancing ini saya. Ya, jadi yang awalnya 4 jadi 2. Itu ada pengurangan, ya, ada pengurangan. Ya, itu di bagian dari apa? Kemurahan dan kebijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
Yang tadinya kita mengerjakan rawatib kemudian tidak mengerjakan, itu bentuk bagian dari caranya Allah memberikan kemudahan dan keringanan bagi kita. Dan qasar, memotong, memendekkan, mendiskon itu hanya untuk orang yang bersafar saja. Ya. Adapun jamak itu bukan hanya untuk orang yang qasar. Untuk apa coba? Untuk siapa? Sakit, betul. Sakit termasuk boleh menjamak, tapi tidak qasar. Makanya jamak dan qasar ini jangan selalu digandengkan, karena itu kadang terpisah. Memang kadang menjadi satu. Kalau orang yang bepergian jauh boleh menjamak, boleh mengqasar. Tapi kalau yang tidak bepergian jauh hanya boleh menjamak tanpa mengqasar. Termasuk orang yang sakit boleh menjamak. Contoh, vertigo. Yang kalau misalnya berdiri atau gerak rasanya, peng-pengan itu. Ya, salat maghrib dia bisa langsung mengerjakan salat isya. Kalau memang terasa berat, kalau seandainya dia harus kembali untuk mengerjakan wudhu, sholat lagi isyanya, agak berat gitu. Atau misalnya nggak vertigo lah, panas, dingin gitu ya, rasanya seorang penak-penak awak gitu ya, maka boleh dia, ya, pada maghrib langsung sholat isya, itu boleh. Ya, jadi jangan orang yang sakit itu kalau memangnya punya keterbatasan, punya sesuatu yang memberatkan kalau seandainya harus sholatnya itu sesuai dengan waktunya, maka boleh menjamak, termasuk duhur asar. Orang yang sakit juga termasuk boleh untuk menjamak duhur asar. Kalau memang terasa berat, ya, jadi diingatkan sekali duhur, sekalian asar aja mbak. Misalnya mbaknya susah, harus diwuduin lagi, harus ini dijamak dengan asar yang juga boleh. Atau kita ketika sakit, atau anak kita diajarin nak sholat dijamak nggak apa-apa. Sama maghrib sama isya, duhur sama asar. Kalau memang sakit, panas, dingin, gitu ya, demam dan segala macam. Yang sakit itu memang memberatkan, ya. Terus selain untuk orang yang sakit, untuk siapa jamak itu? Menikah? Nah, kalau menikah enggak. Kalau menikah bukan sesuatu yang memberatkan. Itu memberatkan diri sendiri itu. Ya, jadi memang tidak ada alasan illah yang disampaikan oleh para ulama bahwa pernikahan itu bisa menyebabkan bolehnya dijamak. Itu kan pernikahan versi Indonesia saja sebetulnya. Sing kudu dipupuri, dianu. Wis dipupuri adzan arep wudu. Nah. Itu bukan. Selain sakit apa? Gimana? Ya orang tua masuk sakit. Gimana? Rapat apa itu? Rapat bukan termasuk itu. Itu rapat itu kan terkait dengan mengatur waktu saja. Kalau sakit itu memang kan ada beban berat sekali dari penyakitnya. Kalau rapat itu kan masalahnya bisa ngatur waktu. Ya. Selain sakit apa? Hah? Dokter yang mau ngoperasi. Allahu Akbar. Isa tinggal ini dioperasi ini mau kemana? Tidak bisa. Atau misalnya ketika dia mau ngoperasi nanti pada maghrib, gitu ya. Dia sholat maghrib berikut isya. Kalau dikhawatirkan operasinya lah. Atau misalnya duhur asar, kalau seandainya operasinya 10 jam gitu. Kan ada operasi yang lama banget itu. Maka boleh dia menjamak. Kalau dokter itu memang diperlukan untuk tindakan seperti tadi. Ya, itu boleh. Terus jamak untuk yang selain tadi, sakit, terus tadi mengoperasi dokter mau operasi? Safar ya sudah tadi. Terus perang. Ya benar. Tapi lama perang sih gini. Kecuali yang di Palestina misalnya ya. Ya nggak apa-apa lah, masuk lah. Perang masuk. Demo bukan. Demo bukan. Bukan itu. Demo nggak masuk itu. Demo jangan disamakan perang. Sakitan seorang nabi yang diperiksa sampai jam-jam misalnya. Seperti kasusnya yang Nabi Suryo
bisa sampai sekian jam, sampai melewati maghrib, nanti apa itu nggak sholat dulu maksudnya? Iya, itu bisa dicampur. Bukan, itu bukan alasan yang dibolehkan oleh para ulama. Karena itu bisa hanya terkait seperti rapat itu tadi. Nah. Gimana? Ya itu sama, kayak kasusnya dokter itu. Kayak kasusnya dokter tadi. Cuma kan kalau orang mau melahirkan, dia kan sudah keluar nifasnya biasanya kan. Dengan pembukaan itu sih, itu kan nifas itu. Pembukaan satu ada darahnya, itu nifas itu, bukan nifas setelah lahiran roh. Yang menjadi orang lagi. Oh ya enggak. Nunggu lahiran kok sama itu apa itu? Dokternya boleh, bidannya boleh, suaminya ya enggak. Terus yang lain contohnya apa? Kalau nggak tahu saya akan tahu. Besar. Enggak, bukan besar, hujan. Ini diantara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Kapan itu hujannya kok boleh jamaah kan gitu? Kok ini ke jamaah sih? Mau lagi sholat kok boleh subuh? Ya dikit lah ya, udah terlanjur. Kapan kita boleh menjamak sholat ketika hujan? Ketika kita sudah di masjid, kemudian hujan. Bukan sudah hujan, mari masjid jamak, bukan. Kita ke masjid, kemudian sudah di masjid, hujan turun, beres. Dan hujan itu memberatkan, adanya masyaqqah. Ada sesuatu yang memberatkan. Memberatkan itu nggak harus gede hujannya. Kalau hujannya kemudian menyebabkan dikhawatirkan pilek dan segala macam, maka boleh. Dan ini sunnah Rasulullah yang sudah banyak dilalaikan atau hilang, sudah mulai runtuh. Ya, loh, orang maring dinding hari dijamak, udah ini tadi sudah kan kayak gitu kebanyakan. Beralasan pakai akal, logika. Padahal itu, ya termasuk. Sebagian ulama mengatakan termasuk di rumah kalau memang itu memberatkan. Tapi sebagian besar ulama ini khusus bagi yang di masjid. Khusus bagi yang di masjid. Ketika dia berangkat ke masjid, belum hujan, sudah di masjid hujan. Maka setelah sholat maghrib, hujan itu masih berlanjut, maka sunnahnya itu untuk dijamak. Walaupun setelah sholat isya dijamak, udannya langsung terang. Tapi itu diantara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatnya berapa meter? Nah, kan bisa keluar misalnya dari masjid kehujanan memberatkan, misalnya begitu. Banyak. Walaupun sekarang sudah ada mobil, sudah ada payung, sudah ada apa lagi mantel. Lawang safar saja sekarang apakah susah? Safar susah nggak? Enggak. Banyak musola, banyak masjid nggak ketika safar? Terus kenapa masih ada tuh hukum safar untuk dikosor, untuk dijamak? Ada syariat. Itu tadi. Walaupun mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, ada payung, ada mobil, ada mantel, tapi memang itu masuknya syariat tidak akan berubah sampai kapanpun. Tapi kalau kita nggak ambil keringanan itu ketika safar, iya nggak apa-apa. Ketika safar, kosor. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian besar ulama mengatakan boleh. Karena hukum mengkosor sholat itu para ulama khilaf ketika safar. Sebagian kecil ulama mengatakan hukumnya wajib kosor. Karena Rasulullah pasti dikosor ketika safar. Makanya dihukumi wajib. Karena Rasulullah selalu kosor. Tapi sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Mengkosor itu sunnah mu'akkadah. Tahu ya? Ya. Itu tadi yang hujan itu kan. Ya. Seperti tadi kita kan bilang kalau maghrib. Ya. Jadi hujan. Ya. Bukannya kita akan membaca bisa. Nah itu tadi. Itu diantara logika yang dipakai. Tapi kalau syariat mengatakan tidak begitu.
Iya. Di masa Rasulullah kan bisa juga begitu. Nah, nunggu hujan selesai sambil pengajian lah, sambil apa. Kan bisa sama kan? Sama itu sebabnya itu tidak akan hilang dulu dan sekarang. Tetap sama itu. Penyebabnya sama, kemudian alasannya juga sama. Sebabnya hujan, dulu hujan, sekarang hujan. Alasannya, logikanya juga sama. Sekarang juga logikanya, kenapa nggak nunggu isya saja sambil di masjid? Dulu juga sama ada. Kenapa nggak nunggu isya saja sambil di masjid? Tapi ternyata Rasulullah mengajarkannya begitu. Kan gitu ya? Makanya logika itu harus kalah dengan syariat. Logika tidak boleh di atas syariat. Logika harus di bawah syariat. Nah, gitu. Masalahnya syariat itu tidak selalu berjalan seiring dengan logika. Gitu ya. Ngapain kita di Ka'bah nyium-nyium Hajar Aswad? Logikanya di mana? Kan gitu kan? Aduh, bayar larang-larang maringana maka logikanya di mana? Ya memang kita nggak disuruh pakai logika, kok kita disuruh pakai syariat. Syariat menentukan kesana wajib hukumnya. Ya, mencium Hajar Aswad itu sunnah hukumnya. Syariat yang menentukan. Tapi logika. Lah, gawe dewek nang Purbalingga teli tejeng gitu. Pindah ngene itu secara logika. Dan itulah yang dipakai orang Syiah itu. Makanya orang Syiah kan bikin sendiri Ka'bah di mana? Di Karbala. Mereka tawaf di sana, ya. Kemudian sa'i di sana, nggak mau ke Mekah. Nah, gitu. Kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Ya. Itulah diantara keistimewaan qobliyah subuh, Pak. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah fajar, sunnah fajar, itu khairun. Khairun apa? Lebih baik minad dunya wa ma fiha. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anhuma disebutkan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai ila dunya jami'a, dari seluruh perkara di dunia. Makanya Rasulullah itu tidak mau meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Apa maksud lebih baik daripada dunia dan seisinya? Apa, Pak? Bu? Apa maksudnya 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Apa maksudnya? Iya, pahalanya sangat besar, benar. Kira-kira apa yang panjenengan pahami kok bisa mengalahkan dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya itu apa sih contohnya? Apa? Dunia dan seisinya itu apa contohnya? Yang masuk dalam dunia dan seisinya apa? Kenikmatan apa? Harta. Terus? Moko dari wanita. Ya boleh lah. Harta, tahta, dan wanita semuanya kenal lah. Contoh, harta, rumah bagus, keturunan yang banyak, yang baik. Terus, kendaraan yang bagus, rumah yang indah. Gimana lagi? Perhiasan yang mewah, yang banyak. Tas yang mah. Tas. Saya tuh kadang gumun, anak tas regane kok miliaran, itu tas gawe kang apa? Ya. Ya itulah ya. Semua kenikmatan dunia itu tadi, kata Rasulullah, tidak sebanding, tidak lebih baik dari 2 rakaat qobliyah subuh. Kalau misalnya panjenengan bangun tidur, kon qobliyah subuh, karo kon milih, orang susah, ngotek ngai emas 100 kilo, gram sih kecil, kilo. Milih mana?
Ayatnya lah abot emas kiloan nih gue. Gitu. Gimana? Iya, benar. Benar. Makanya Rasulullah itu tidak meninggalkan 2 rakaat ini. Kenapa? Karena perkara dunia itu tidak ada bandingannya dengan ini. Menurut ajaran syariat. Tapi faktanya kan enggak. Wong ana wong tuku siji loro be kalah. Qobliyah subuh karena wong tuku. Ya. Ngasih subuh. Aduh, subuh. Ya. Atau yang lainnya. Ya, qobliyah subuh ini banyak sekali yang melalaikan. Padahal sudah dibikin segampang mungkin. Ya, semudah mungkin. Jangan tanya bagaimana pelaksananya dan bagaimana. Pembahasannya besok itu. Ya. Jadi kita sedang membahas keutamaannya. Ya. Yang menurut kita paling enak, paling nikmat, paling indah di dunia, itu masih belum bisa sebanding dengan qobliyah subuh. Gimana? Sebabnya ini. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa apa yang kita dapatkan dari qobliyah subuh itu besar sekali. Dan tidak bisa tertandingi dengan perkara dunia. Hasilnya maksudnya. Hasilnya. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, ketika ada orang yang berinfak dengan seluruh hartanya di jalan Allah, itu masih belum sebanding dengan melakukan istiqomah qobliyah subuh 2 rakaat. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Dengan hartanya dia berjihad, masih belum sebanding dengan dia melakukan 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Apalagi anak-anak. Anak-anak juga nggak sebanding. Makanya kadang-kadang disebutkan anak itu kan fitnah. Apa itu fitnah namanya? Ujian. Ujian bagi orang tua. Di antara ujiannya apa? Kadang gara-gara anak kita melalaikan sholat. Gimana? Kok ipar? Ini anak ini lagi bahas anak ini. Atau temen. Iya. Ini gara-gara saya nonton TV kayak mestilah. Ya, jadi intinya kadang perkara dunia itu memang melalaikan dari salah satunya mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Esuk-esuk ono-ono akhirnya terlewat qobliyah subuhnya. Atau masalah apalagi yang masalah dunia, harta, perhiasan, atau misalnya lagi live TikTok. Ada yang pesen sekian banyak. Allah lagi, dalam mana ngebejiot ke? Ayo. Qobliyah subuhnya mengko. Atau kan lupa, nggak mengerjakan. Sekali lagi Rasul sedang mengatakan, duniamu sebesar apapun itu tidak sebanding dengan kita mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Apa yang menurut kita paling hebat dari dunia ini? Itu tidak sebanding, Pak. Artinya, beliau ingin sedang mengatakan, memotivasi kita. Ayo qobliyah subuh. Jangan kemudian gara-gara dunia kita tinggalkan qobliyah subuh. Lah wong beliau saja, dalam kondisi safar saja, beliau tetap melaksanakan itu. Walaupun sekali lagi, boleh kita tidak melaksanakan, karena hukumnya sunnah. Tapi sunnah qobliyah subuh ini adalah sunnah yang sangat istimewa. Saking istimewanya Rasulullah ini punya perhatian khusus pada 2 rakaat ini. Dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit. Termasuk kondisi safar. Ya, kita dibolehkan. Kita tetap diperintahkan, kita diperintahkan untuk mengerjakan 2 rakaat ini. Ya, 2 rakaat ini. Semampu kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kadang kan nyuruh sewu ya.
ada datang rasa malas. Nggih mau nggih. Ya karena al-imanu yazidu wa yanqus. Salah satu kaidah ahlu sunnah wal jamaah yang namanya akidah seorang muslim itu bisa naik, bisa tuh. Kalau kondisi turun biasanya ditandai males. Nah, itu pembahasannya nanti. Itu pembahasannya besok. Ya, sabar. Itu kita akan bahas. Ya. Tapi yang jelas, kalau seandainya dalam kondisi kita sedang turun imannya, ya, boleh kita kerjakan itu dengan duduk. Dengan cara wah, abang-abangan temen ya Allah. Gitu ya. Banget ini serem apa? Ya dibikin sesingkat mungkin, sesimpel mungkin. Tapi 2 rakaat qobliyah subuh jangan ditinggalkan. Contoh sesimpel mungkin ini dengan duduk. Ya, kemudian yang dibaca itu cuma Al-Fatihahnya tok misalnya. Orang suratannya beberbelas. Ya, 2 rakaat. Kan cepet nih. Berapa menit? Berapa menit itu? Lah, 2 menit ya orang anak kayaknya ya. Wong karo jago, orang karo ngadeg. Kalau berdiri mungkin lebih dari 2 menit. Kalau dengan duduk kan mung dulit. Ya sebentar gitu maksudnya. Enggak seperti berdiri. Berdiri kan banyak geraknya. Apa meneh harus sing karo arep ruku dadakan cekelan disi kan itu suwi. Kan ada. Lah iya, kan kita lagi bicara lansia ini. Ya gitu. Makanya kalau seandainya kondisi kita sedang seperti itu, jangan tinggalkan, tetap. Cuma kita bikin yang paling sesimpel mungkin. Wudu, kita sholatnya sambil duduk, kita bacanya cuma yang paling wajib-wajib saja. Kayak gitu loh. Al-Fatihahnya tok misalnya, suratannya enggak, iftitahnya enggak. Misalnya gitu. Kepengen cepetan tok. Yang penting ana sholat 2 rakaat qobliyah subuh jangan sampai enggak apa-apa. Kalau memang kondisi sedang turun imannya. Dan itu diantara cara untuk menjaga keistiqomahan. Di saat iman sedang turun. Supaya kita tidak meninggalkan atau mengerjakan yang dilarang. Itu. Karena sekali lagi, tidak bisa dipungkiri yang namanya iman itu bisa naik turun, Bu, Pak. Semuanya, nggak cuma segelintir orang, semuanya. Semua umat Islam, imannya itu bisa naik, bisa turun. Iya, bukan hanya saya. Termasuk syekh ulama-ulama besar, itu sama. Sama. Semuanya itu bisa naik, bisa turun. Semuanya. Iya. Semuanya. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Rasul pernah mengatakan begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang langgeng walaupun sedikit, walaupun paling simpel. Yang penting kita berusaha terus mengerjakan. Itulah diantara resep di mana ketika iman turun, kita jangan tinggalkan. Tapi kita lakukan dengan versi yang paling simple. Termasuk yang paling sedikit. Misal, kita biasa tahajud berapa rakaat? 8 rakaat misalnya. Ya, 11 sama witir misalnya begitu. Atau 9 sama witir. Biasa seperti itu. Iman kita lagi awang temen lo belum rokat suwen temen ya lah lagi boleh kita pakai cuma wa in qalla itu tadi dibikin sesimpel mungkin tapi jangan ditinggalkan, tetap kita lakukan, kita istiqomah, kita kerjakan. Adwam ini langgeng, terus menerus kita lakukan, jangan tinggalkan karena efek iman turun. Itu dampaknya pertama, meninggalkan yang diperintahkan. Yang kedua, mengerjakan yang dilarang. Maka supaya kita ketika iman turun tidak melakukan 2 hal itu, lakukan amal soleh,
walaupun dengan sesimpel mungkin. Paham? Tetap termasuk ini mengerjakan 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika kondisi lagi males, lagi iman turun, lagi mager gitu ya, dalam tanda sekarang orang sekarang itu mager, males gerak. Ya serah apa-apalah. Allahu Akbar 2 rakaat sambil ditempati tidur misalnya. Sambil duduk di kursi misalnya, sambil duduk di lantai misalnya. Boleh. Ya. Angger takon lho jane apa sih kita larang ngene jago? Enggak, ya memang. Makanya terus terang ya, buka-bukaan di sini ya. Ya, kadang saya begitu. Ketika kajian. Ya, ketika kajian memang kondisi badan mungkin kerasa sudah capek gitu ya. Sudah capek, saya qobliyahnya atau tahiyatul masjidnya duduk. Atau ba'diyahnya duduk. Gitu. Kadang ditanya sama jamaah, "Ustaz sakit nopo?" Enggak gitu. Loh tadi kok duduk? Lah emang nggak boleh duduk tadi. Iya itu. Karena kebanyakan orang memahaminya ya ketika duduk karena nggak bisa berdiri. Ya, itu diantara salah satunya cara. Duduknya itu seperti pada saat sholat atau bagaimana? Nah itu. Kalau duduk ini para ulama mengatakan sesuai dengan kemampuan. Tapi ada cara duduk terbaik. Sebagian ulama mengatakan duduk terbaik ketika itu bersila. Bersila. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Ya, bersila. Gimana? Ini untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau bersila kok tidak yang dalam arti kesulitan, sikilewis nyun sewu ya, osteoporosis lah, apalah nekuk banget, selonjor nggak apa-apa. Selonjor nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa selonjor itu pilihan hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dia masih bisa berdiri, maka sholatnya paham? Kecuali dia memang sudah nggak kuat berdiri, maka duduknya selonjor, sholat wajibnya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sekarang, maring pantai kuat, maring rita mall sanggup, maring mendimaning, jalan-jalan siap sanggup, kulineran ayo, tapi giliran sholat boleh di kursi. Itu ya nggak benar. Ya, makanya orang yang sholat wajibnya sambil berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Tapi kalau mampu berdiri, ya masih berdiri. Paham nggak? Yang nggak mampu itu berdirinya, bukan berganti gerakannya, berdirinya. Paham ya? Contoh begini, dia kuat berdiri, dia hanya nggak bisa sujud misalnya. Ya sholatnya sambil berdiri. Allahu Akbar, rukuknya. Allahu Akbar. Sujudnya sambil berdiri. Kalau berdiri lama kok nggak kuat, duduk tikur, tapi diawali berdiri. Allahu Akbar, takbiratul ihram, berdiri sampai rukuk duduk. Sujud sambil duduk. Kalau masih kuat ngangkat berdiri. Kalau nggak kuat ya sudah, duduk terus. Tapi diawali takbiratul ihram dengan ini kebanyakan kita salahnya begitu. Hah? Iya. Nah itu tadi, repot ini. Kalau masih kuat berdiri, dengan berdiri. Gitu. Jangan hanya gara-gara nggak bisa nekuk, osteoporosis, berdirinya dihilangkan. Enggak. Kalau masih kuat berdiri, berdiri. Termasuk di pesawat. Nah makanya kalau saya dampingi umroh ini beberapa kali nih saya dampingi umroh, selalu kejadiannya sama. Sholatnya langsung duduk. Padahal dia kuat berdiri. Kecuali pesawatnya kayak diem. Pesawatnya begini. Angus gitu loh, diem. Pesawatnya gede. Nggak ada goncangan. Kecuali ada goncangannya, kemudian berdiri susah. Ya, ini biasa. Ya Allahu Akbar, takbiratul ihramnya berdiri. Kemudian rukuk sujudnya duduk. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa, ya sudah minimal takbiratul ihramnya berdiri.
Iya, sama. Iya. Kalau seandainya memang dia bisa berdiri di kereta api, bukan di kereta api, di kursinya gitu di depan itu, sholat berdiri. Kecuali sholat sunnah, aman, duduk. Tapi kalau sholat wajib dia berdiri. Allahu Akbar. Setelah itu duduk. Rukuknya duduk, sujudnya duduk. Tapi kalau sholat wajib, sebaiknya kalau masih dikondisikan di darat lebih baik. Dalam arti di darat itu tidak dalam kondisi berkendaraan. Misalnya di jamak, di qashar sebelumnya atau setelahnya, itu milih itu. Misal berangkat ke Jakarta. Berangkat itu setelah zuhur, maka kita sholat zuhur dulu di jamak asar kemudian berangkat. Atau berangkatnya jam 11. Perkiraan sampai sana jam berapa? Jam 11 sampai sana jam berapa? 12, 1, 2, 3, 4. 4 lah ya, kurang lebih 4. Maka sampai sana kita mendingan menjamak qashar takhir. Kalau masih bisa waktunya. Tapi kalau misalnya pemberangkatan sebelum zuhur sampai tujuan maghrib, kan kehilangan 2 sholat itu. Maka sholatnya di kendaraan. Tapi kalau masih dikondisikan bisa sebelum berangkat atau ketika sudah sampai bisa sholat jamak, di qashar jamak, itu milih itu. Jangan milih di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Pak Harsono dulu. Masalah apa? Ya. Oh, sholat wajib fadilahnya apa? Ini pembahasannya selanjutnya ya. Selanjutnya. Ibu Hikmah. Karena namanya sholat itu, ketika kita sudah biasa melaksanakan dan suatu saat kita kesiangan, sudah masuk subuh, boleh mengerjakan subuh baru. Ini pertanyaan sama dengan di depan. To be continue. Besok pembahasannya kita, besok. Kenapa saya nggak mau jawab? Karena khawatir saya jawab sepotong. Karena itu perlu dijelaskan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.